Ya, Agus silahkan. Habis dari mana? Dari kelas. Oh, dari kelas ya. Ada kegiatan apa tadi? Lagi duduk-duduk aja sama teman-teman. Oh iya ya, jam istirahat udah ke kantin. Udah sarapan? Belum sih. Belum? Iya. Oh, kenapa? Malas aja sih. Oh. Nggak ada niat Gimana sama kabar sekali. kamu? Oh baik. Baik. Iya. Oh iya, keluarga gimana? Sehat? Oh baik juga. Papa mama sehat? Iya sehat-sehat juga. Adik-adik? Sehat juga bu. Oh, kalau kamu sendiri sekarang gimana kesehatan fisiknya, sehat? Oh kesehatan fisik sehat. Sehat banget ya? Sehat banget. Oke. Apakah selama ini kamu ada pergumulan gitu? Oh sangat banyak bu, banyak sekali. Sangat banyak. Iya. Wah, baru SMA udah banyak pergumulan nih. Iya betul. Hebat banget. Aduh. Apa aja? Misalnya Ya. pergumulannya? Pergumulannya sekarang sih sebenarnya mau lepas dari hukuman aja, maksudnya hukuman dari sekolah, karena saya sering dihukum bu, ya sering buat masalah lah di sekolah. Gitu ya. Jadi terbeban dalam pribadi saya sendiri. Seperti itu. Iya, memang saya juga sering dengar ya kalau Agus itu sering dihukum. Nah, makanya sekarang saya mau panggil Agus untuk tanya-tanya apa masalahnya, apa pergumulannya gitu, sehingga menyebabkan Agus itu sering dihukum gitu ya. Yang membuat Agus dihukum itu biasanya ngapain? Banyak sih bu ya. Contohnya? Salah satunya juga ya, kalau kadang-kadang kan kalau di sekolah nih, kadang-kadang saya juga merokok di belakang. Nah itu salah satu juga. Nah kalau diketahuan sama guru kan ya langsung dipanggil dan dihukum. Nah dan ada lagi juga yang lain, kadang-kadang saya kan suka bolos dari sekolah, nah lompat pagar, nah kadang-kadang juga tidur di kos-kosan. Nah seperti itu makanya saya merasa ketika saya dihukum itu merasa kok sepertinya ini nggak nyaman sama sekali saya ada di sekolah ini. Nah seperti itu. Oh, itu pergumulannya kamu Iya. ya? Oh iya, oke. Sekarang tuh kita coba bicara-bicara ya. Harapan saya melalui pembicaraan kita ini, Agus bisa berubah, bisa sadar sehingga Agus nggak dihukum-hukum lagi. Nah, tadi kan aku sudah sebutin ya, apa hal-hal yang membuat Agus itu sampai dihukum. Contohnya kayak tadi merokok, terus bolos, terus tidur di kos-kosan ya, sehingga Agus dihukum. Nah, kita tahu bahwa tidak akan pernah ada asap kalau nggak ada apinya. Nggak mungkin Agus dihukum kalau Agus nggak melakukan kesalahan, betul kan? Betul. Nah, sekarang kan Agus sudah menyebutkan tadi kesalahan Agus. Nah, saya rasa Agus sudah sadar kesalahan Agus apa sehingga menyebabkan Agus dihukum, dan itu menjadi beban kan, nggak enak kan nggak dihukumnya. Ya, Agus mau malu nggak juga. keluar dari hukuman itu? Ya sangat mau sih, itu mau pergumulan saya supaya saya harus keluar dari ya namanya hukuman. Tapi kadang-kadang juga saya hanya cuma bilang begitu, tapi kadang mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Iya ya, susah juga kalau begitu. Memang nggak mudah untuk berubah. Ya, tadi seperti yang Agus bilang, Agus mau kan berubah, Betul, sangat mau sih. Karena malu juga sama teman-teman kalau dihukum. Kan. diledekin gitu ya. Ada rasa malu. Iya ada. Seharusnya itu sudah menjadi pintu untuk Agus berubah. Kalau Agus nggak mau diledekin, berarti Agus jangan dihukum. Kalau Agus nggak mau dihukum, berarti Agus jangan melakukan pelanggaran. Sekarang pertanyaannya, bisa apa enggak? Nah itu yang sangat susah. Segala sesuatu itu nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau. Pertanyaan selanjutnya, Agus mau apa enggak? Ya itu kerinduan mau sebenarnya. Ya. Kalau mau, berarti harus ada usaha. Dan harus ada yang namanya penguasaan diri untuk mau berubah. Contohnya kalau kamu kepengen ke belakang untuk ngerokok, kamu pikirin, ingat, kalau aku gini, aku pasti dihukum. Nah, jadi berpikir lagi sebelum melakukan. Ketika kita melakukan sesuatu itu harus berpikir dulu, apa dampaknya. Kalau kamu tahu dampaknya negatif, merusak dirimu, kenapa dilakuin? Ya kan? Kan Agus bilang gak mau loh dihukum. Gak mau nanti takutnya diledekin teman-teman lagi kalau dihukum. Nah, itu artinya Agus harus berubah supaya gak dihukum lagi. Gitu, jadi saran saya, Agus tuh lebih fokus ke sekolah, ke tugas-tugas, ke hal-hal yang berguna gitu. Kalau kayak merokok itu kan merusak Agus, nanti paru-parunya rusak. Terus kalau kamu bolos-bolos ketinggalan pelajaran, gimana nanti kamu nggak bisa ngikutin dong pelajarannya, jadi ketinggalan deh ilmu apa yang didapat, sia-sia kan jadinya sekolah gitu. Jadi untuk berubah itu memang agak susah dan perlu tekad. Nah, sekarang PR-nya Agus untuk bisa merenungkan bagaimana cara berubah. Caranya tadi saya bilang begitu, ingat konsekuensi yang kamu dapat ketika kamu melakukan kesalahan, dan arahkan dirimu ke sesuatu yang baik. Nah, saya lihat Agus sudah sadar akan kesalahannya, akan apa yang membuat Agus itu dihukum. Jadi sekarang kalau nggak mau dihukum berarti harus taat, harus disiplin dan tidak melanggar aturan. Nah, nanti setelah ini Agus renungkan lagi, Agus sudah tahu kesalahannya apa yang membuat Agus dihukum dan membuat Agus itu bergumul jadinya, merasa nggak nyaman dengan dosanya. Pasti itu ada bisikan dari Roh Kudus kalau Agus melakukan kesalahan, cuma Agus lebih ikutin kemauannya setan untuk melakukan pelanggaran kayak gitu. Jadi harus, berarti kuncinya tuh harus dekat sama Tuhan dong, supaya Agus tahu mana yang benar. Yang benar kan taat kan, yang nggak taat itu kan berasal dari iblis. Nah, berarti Agus itu harus lebih dekat sama Tuhan supaya bisa taat ya.
gitu. Jadi supaya Agus tuh nggak dihukum lagi gitu, jadi anak baik. Mau kan? Langsung. Ya udah, nanti kalau suatu saat kamu agak kesulitan, kamu bisa hubungi saya untuk kita bicara lagi gimana caranya untuk berubah. Itu yang penting sekarang lakukan dulu yang baik. Itu kalau ada niat melanggar, jangan pikirkan nanti dampaknya apa, dihukum. Gak enak kan dihukum, malu kan. Bersyukur kalau kamu masih bisa sadar dan masih ada ngerasa gak enak ketika melakukan kesalahan. Itu artinya Roh Kudus juga bekerja. Kalau kamu sampai gak sadar kamu salah, itu artinya setan udah menguasai kamu. Nah sekarang ini pintu untuk kamu berubah, untuk jadi orang yang taat supaya gak dihukum lagi. Nah gitu, bisa. Nanti usaha. Nah diusahakan, tapi usaha juga harus dilakukan melalui tindakan nyata gitu. Jadi harus berjuang. Perubahan itu butuh perjuangan. Memang berubah itu adalah proses, tapi proses itu gak akan pernah jadi kalau kamu gak melangkah. Jadi kamu harus melangkah untuk berubah. Oke? Jadi kamu harus banyak-banyak doa, lo dekat sama Tuhan supaya kamu bisa mengerti apa yang baik, supaya kalau iblis itu ganggu kamu, suruh kamu melanggar, kamu gak ikutin gitu. Kita doa ya, kan udah mau masuk kelas. Tuhan terima kasih, kami sudah bicara pada siang hari ini. Kiranya Tuhan tolong Agus tahu, Agus sadarkan kesalahannya, pelanggaran yang membuat dia dihukum. Kiranya Tuhan tolong supaya Agus boleh sampai di tahap perubahan, dia rindu untuk berubah Tuhan, karena hatinya resah telah melakukan kesalahan sehingga dia dihukum. Tuhan, kami mau serahkan Agus dalam tangan Tuhan supaya Agus boleh berubah menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang taat, sehingga dia tidak dihukum-hukum lagi dan boleh belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Agus dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.